Pengertian perusahaan. Secara umum, pengertian perusahaan adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok orang yang terlibat dalam menjalankan badan usaha dalam kapasitas komersial atau industri. Perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif untuk memperoleh keuntungan. Lini bisnis sebuah perusahaan biasanya akan menentukan struktur bisnis yang dipilih perusahaan tersebut. Berapa diantaranya kementerian, perseorangan, atau korporasi. Struktur bisnis juga menunjukkan struktur kepemilikan perusahaan. Pada umumnya, perusahaan bertempat di suatu bangunan fisik di lokasi tertentu dalam menjalankan operasionalnya. Memiliki catatan administrasi terkait produksi dan struktur biaya, serta dapat beberapa orang yang bertanggung jawab terhadap operasional dan risiko bisnis usaha. Pengertian perusahaan menurut para ahli. Yang pertama, Willem Molegraf. Menurut Willem Molegraf, pengertian perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperdagangkan, menyerahkan barang, atau penggadaan perjanjian perdagangan. Yang kedua, menurut Komar Ad-Samita. Menurut Ad-Samita, pengertian perusahaan adalah mereka yang secara teratur, berkesinambungan, dan terbuka, bertindak dalam kualitas tertentu, mencapai keuntungan bagi diri mereka. Menurut Abdul Qadir Muhammad. Menurut Abdul Qadir Muhammad, pengertian perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya sebuah faktor produksi. Yang keempat, menurut Murti Sumarni, definisi perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengelola sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan menyediakan kebutuhan masyarakat dan mendapatkan keuntungan. Kelima, menurut Muhammad Nur Rahmat, pengertian perusahaan adalah semua bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, memiliki perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang memperkerjakan pegawai dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, dan masih banyak menurut para ahli lain. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan pasal 1 huruf B, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berpendudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Jadi, bila ada sebuah organisasi yang bertujuan menghasilkan laba dan dilakukan secara terus-menerus di negara Indonesia, maka organisasi tersebut disebut badan usaha. Ini bisa dalam bentuk CV, perusahaan, firma, dan sebagainya. Menurut M. Polak, sebuah perusahaan dikatakan ada apabila di dalamnya ada perhitungan tentang laba dan rugi yang dicatat di dalam pembukuan. Di samping itu, istilah ini mengacu pada sebuah tempat yang menjadi pusat kegiatan produksi dan faktornya. Ada perusahaan yang didaftarkan pada pemerintah dan ada pula yang tidak. Jika terdaftar di pemerintah, maka artinya memiliki badan usaha, dan badan usaha ini merupakan status yang terdaftar di perusahaan secara resmi. Di Indonesia ada 14 macam bentuk perusahaan yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Commandeer Penoscape Limited Partnership. Yang kedua, koperasi. Yang ketiga, firma. Yang keempat, maskap. Yang kelima, persekutuan komandir atau limited partnership. Terus penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, persekutuan pedata, perusahaan umum, perusahaan jawatan, perseroan terbatas, perseroan terbuka, usaha dagang, dan yayasan, dan masih banyak yang lainnya. Beberapa unsur yang terdapat di dalam perusahaan atau company adalah sebagai berikut. Yang pertama, badan usaha. Setiap perusahaan memiliki bentuk tertentu, apakah berbadan hukum atau bukan badan hukum. Contoh, usaha dagang, CV,
PT, koperasi, dan lain-lain. Yang kedua, kegiatan di bidang ekonomi meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan. Yang ketiga, terus-menerus artinya kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan sebagai mata pencarian, dilakukan secara terus-menerus dan bukan kegiatan insidental. Yang keempat, bersifat tetap. Kegiatan usaha yang dilakukan tidak berubah dalam waktu singkat, namun dapat berubah dalam waktu panjang. Yang kelima, diketahui publik, artinya usaha yang dijalankan, diketahui dan ditunjukkan untuk publik secara umum, diakui dan dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Yang keenam, mendapatkan laba. Tujuan dari usaha tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan usaha. Yang ketujuh, pembukuan. Sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas usaha. Terbagi menjadi dua. Yang satu, perusahaan berdasarkan lapangan usaha. Yang kedua, perusahaan berdasarkan kepemilikan. Perusahaan berdasarkan lapangan usaha dibagi menjadi 4. Yang pertama, perusahaan ekstraktif, yaitu perusahaan yang fokus di bidang pemanfaatan kekayaan alam, mulai dari penggalian, pengambilan, dan pengelolaan kekayaan alam yang tersedia, misalnya tambang batu bara. Yang kedua, perusahaan agraris, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan lahan atau ladang, misalnya perusahaan yang bekerja di bidang pertanian, perikanan darat, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. Perusahaan industri, yaitu perusahaan yang memproduksi barang mentah menjadi setengah jadi atau setengah jadi menjadi produk siap jual. Biasanya juga perusahaan yang meningkatkan nilai guna barang. Perusahaan perdagangan, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang, membeli barang yang sudah jadi tanpa diolah lagi, misalnya usaha pertokoan, usaha minimarket, dan lainnya. Perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau layanan, misalnya jasa perbankan, asuransi, perhotelan, pembiayaan, dan lainnya. Yang kedua, perusahaan berdasarkan kepemilikan. Perusahaan milik negara, yaitu perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh negara. Informasi selengkapnya bisa dibaca pada artikel tentang pengertian BUMN. Koperasi, yakni perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh anggotanya. Perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh sekelompok orang luar atau di luar negara. Badan usaha yang memiliki kegiatan ekonomi dan bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Berikut ini merupakan beberapa bentuk perusahaan di Indonesia. Perusahaan berbadan hukum. Perusahaan ini bisa dimiliki oleh negara atau swasta. Bisa juga bentuknya persekutuan yang dimiliki oleh beberapa pengusaha, baik swasta atau negara yang sudah memiliki syarat-syarat hukum. Contoh perusahaan berbadan hukum di antaranya PT Persero Terbatas, PT TBK, perusahaan perseroan, koperasi, perusahaan umum. Perusahaan yang bukan berdasarkan badan hukum. Jenis perusahaan ini adalah perusahaan swasta yang dimiliki dan didirikan oleh beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Mereka bisa menjalankan berbagai bidang perekonomian seperti perdagangan, penjelasan, dan perindustrian. Perusahaan ini dimiliki oleh swasta, bisa berbentuk perseorangan atau persekutuan. Contoh perusahaan yang bukan berdasarkan badan hukum: perusahaan perseorangan, firma, kombentir, vendonscape atau CV, persekutuan perdata dan yayasan fundation. Ketiga, perusahaan multinasional. Ketika sebuah bisnis sudah menyentuh ranah nasional dan berhasil tumbuh sukses, pengertian perusahaan akan lebih berkembang dan bisa berubah menjadi perusahaan multinasional. Perusahaan ini akan tumbuh dan mendapatkan posisi yang kuat dan kebanyakan bisa bersaing di era globalisasi. Ada beberapa faktor yang membuat perusahaan bisa tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah terlengkapinya unsur-unsur perusahaan sesuai dengan jabaran pengertian perusahaan di atas, antara lain kegiatan dalam bidang ekonomi, memiliki badan usaha, bersifat konsisten, terang-terangan, memiliki keuntungan atau laba, ada pembukuan.